Baik, kembali lagi di channel True Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Jika pendaftaran CPNS P3K 2023 dibuka Agustus, nasib honorer teknis administrasi bagaimana? Baik, kembali lagi di channel True Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu, jika pendaftaran CPNS P3K 2023 dibuka Agustus, nasib honorer teknis administrasi bagaimana? Simak informasinya baik-baik. cpnn.co Jakarta. Rencana pemerintah membuka pendaftaran CPNS 2023 dan P3K dalam waktu dekat ini membuat honorer teknis administrasi gelisah. Mereka was-was pembukaan seleksi tersebut akan mempengaruhi penyelesaian masalah honorer. Kalau pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023 dimulai Agustus atau September, bagaimana nasib honorer teknis administrasi? Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, kepada cpnn.com Sabtu 22 Juli 2023. Ia mempertanyakan apakah dalam seleksi tersebut tidak ada kekhususan lagi buat K2, khususnya tenaga teknis administrasi. 3 kali seleksi P3K pemerintah tidak memberikan afirmasi untuk honorer tenaga teknis administrasi. Pemerintah hanya fokus kepada guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Ketika pendaftaran CPNS dan P3K 2023 sudah dibuka, bisakah honorer tidak ikut mendaftar karena mereka menunggu regulasi penyelesaian honorer yang dijanjikan pemerintah? Terang Bunda Nur sapaan akrabnya. Senada itu, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, mengungkapkan kalau mereka mendaftar, apakah ada regulasi khusus? Regulasi yang dimaksud Sean sapaan akrabnya berupa afirmasi untuk tenaga administrasi setara guru honorer. Sean bahkan meminta agar pemerintah memberlakukan tes observasi kepada honorer K2 khususnya dengan alasan masa pengabdiannya paling lama. Jika tanpa afirmasi lanjut, Sean, banyak honorer teknis administrasi akan gagal karena seleksi P3K cukup sulit. Ini harus dipertegas oleh pemerintah. Honorer teknis administrasi disuruh ikut mendaftar atau menunggu regulasi terbaru turun. Kalau ikut tes, apakah ada afirmasi bagi kami, tegas Sean. Sean menilai pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K tahun ini memupuskan harapan honorer. Mengapa pemerintah tidak menyelesaikan dahulu mekanisme buat menghadapi pemberhentian honorer? Sebaiknya, kata Sean, selama belum ada mekanismenya jangan dibuka pendaftarannya. Apalagi sejumlah regulasi termasuk rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN masih menunggu penetapan menjadi undang-undang tahun ini. Jadi belum bisa diimplementasikan karena ada beberapa pasal mengamanatkan diperkuat dengan peraturan pemerintah atau PP. Ini menimbulkan banyak tanda tanya, serius enggak sih pemerintah menyelesaikan honorer atau hanya membuat cerita alias PHP baru di penghujung penghapusan honorer, cetus Sean. Pentolan K2 ini menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tidak serius dalam permasalahan honorer. Mereka bisa merasakan pemerintah tengah mempermainkan nasib honorer. Kenapa pemerintah tidak fokus dahulu? Bagaimana jika nanti di instansi masuk CPNS atau P3K baru, tentu akan menggeser honorer yang ada, katanya risau. Akibatnya yang terjadi, pemberhentian honorer bukan oleh pimpinan instansi tetapi pemerintah sendiri, sebab pemerintah memasukkan CPNS dan P3K baru.
Ini keputusan yang melukai hati honorer. Apalagi banyak daerah tidak care dalam menuntaskan honorer kecuali ada surat perintah tegasnya. Oleh karena itu, Menpan RB Azwar Anas harus menerbitkan surat hitam di putih soal tidak adanya pemberhentian massal honorer. Tanpa surat itu, saya yakin Pemda akan semuanya memberhentikan honorer. Alasannya anggarannya habis. Kebijakan pembukaan CPNS 2023 dan P3K 2023 bukan saja melukai honorer, tetapi justru bentuk pembunuhan secara perlahan terhadap honorer yang saat ini mengabdi pungkasan. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Mudah-mudahan seluruh tenaga honorer di Indonesia dituntaskan menjadi pegawai ASN. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.